Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Laporan pratama kepada pembina upacara. Lapor. Upacara pembukaan perkemahan dan lomba tingkat 1 Pramuka Penggalan Pangkalan SDN 002 Mamasa, Jumat 4 November 2022, segera dimulai. Siap laksanakan. Pengibaran bendera kegiatan. Hadirin dimohon berdiri. Bendera siap. Kepada bendera kegiatan, hormat. Gerak. Tarik. Ya, tarik. Tegak. Tegap. Gerak.
Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka. Tepu pramuka. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mamasa dan juga sekaligus mewakili Kekuatan Gerakan Pramuka Kecamatan Mamasa yang kami hormati, yang mewakili Kapolsek Mamasa, yang kami hormati Kakak Mabigus atau Kepala Sekolah dan seluruh kakak-kakak pembina putra dan putri di Pangkalan SD 002 Mamasa yang kami hormati, teman-teman dari Dinas Kesehatan yang ikut berpartisipasi, kalau tidak salah dari Puskesmas Buya. Ya. DKR. Ya, adik-adik DKR yang kami hormati, adik-adik media yang hadir pada saat ini, ya, dan seluruh pendamping orang-orang tua yang saya hormati, yang saya banggakan, dan seluruh peserta perkemahan dan lomba tingkat Pangkalan SD 002 Mamasa yang saya kasihi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh Kamabigus bersama dengan seluruh pembina di Pangkalan SD 002 Mamasa. Ya. Semua ini boleh terjadi oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Ya. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih, penghargaan, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kamabigus dan seluruh pembina atas inisiatif inovasi yang telah dilaksanakan. Ini adalah suatu kegiatan ekstra kurikuler yang wajib dilaksanakan di setiap jenjang satuan pendidikan, baik mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat. Ya. Dan di sini juga akan tercipta kolaborasi antara orang tua, karena saya lihat tadi ini lebih banyak juga pendampingnya dari orang tua. Ya. Dan memang kalau anak-anak penggalang biasa itu lebih banyak pendampingnya, begitu ya. Sejak dulu memang begitu pramuka, ya. Ya hanya kami sampaikan kepada para pendamping orang tua, ya, berikanlah kebebasan kepada anak-anak untuk belajar, karena di sini pramuka itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
merupakan tambahan pengetahuan yang merupakan wajib diterima setiap hari. Ya. Pertama tadi itu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kakak pembina selalu mengadakan ibadah ya, ibadah pagi dan malam. Ya. Begitu juga teman-teman Muslim atau yang beragama lain berkumpul-kumpul juga. Ya. Di sana akan diadakan juga ibadah, ada salat berjamaah. Ya. Coba angkat tangan yang Muslim di sini. Oh, hanya satu orang ya? Iya, dua. Ada guru agama Muslim? Iya, mantap. Ya. Kalau dari Katolik? Iya, bisa bergabung, ya bergabung saja dengan teman-teman Protestan. Ya. Ya, ini salah satu isi dasar dharma yang pertama, yaitu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rajin, terampil, gembira, setia, suka menolong, ya, dan jaga juga di sekeliling kita, jangan kita merusak tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi di kegiatan pramuka ini cukup banyak yang membekali, ya. Ini kakakmu yang di depan bicara ini, ya, disyukuri kepada Tuhan, ya. Termasuk saya ini kader pramuka, ya, karena mulai di SD, ya, SMP saya aktif gerakan pramuka, masuk di SMA aktif, masuk di perguruan tinggi aktif, ya, sudah jadi guru aktif, ya. Termasuk kita inilah yang merintis gerakan pramuka di Kortur Cabang Mamasa setelah kita diberi otonomi khusus, yaitu kabupaten, ya, termasuk kita ini rintis sejak 2003 yang lalu, ya. Jadi saya harapkan kepada kakak pembina, ya, TKR berapa orang yang hadir? Ya, satu orang, ya. Jadi kami harapkan Ibu Kamabigus ya lebih proaktif lagi. Kalau ada kegiatan-kegiatan ini, coba datangkan itu anak-anak DKC, ya. Oh iya. Sehingga anak-anak DKC itu karena sudah dibekali khusus, itu akan membantu. Ya. Kalau guru-guru di sini yang sudah ikut kursus mahir dasar, sudah ada ya? Coba angkat tangan. Yes. Mahir dasar. Mahir lanjutan? Iya, lanjutan. Iya. Kalau KMD, kursus pelatih, sudah? Ya, jadi ke depan ini, ya saya sudah bicara dengan Kak Warcap, ke depan ini kita akan adakan fokus untuk pembinaan bagi guru-guru, sehingga guru-guru semua punya bekal pengetahuan keterampilan di bidang pramuka. Kalau di sini masih kurang, ya. Ya, tapi nantilah ada DKC, ya. Ya, kita koreksi sedikit, kecuali misalnya penaikan bendera, ya. Itu penggalang itu kegiatannya itu banyak lari. Ya, ini pemimpin upacara ya, gitu ya. Lari, pegang sangkur dengan tali supaya jangan goyang atau jatuh, itu banyak lari. Ya. Tapi ya saya harapkan dengan masuknya kembali Bu Kepala Sekolah yang baru, yaitu ini akan lebih mengaktifkan, karena saya lihat juga SD2 dulu itu saya lihat lebih maju perampannya, ya. Tapi setelah Ibu pergi, ya mungkin agak ada penurunan sedikit, ya. Ya, kita ketahui bahwa Ibu Kepala Sekolah ini masuk kembali untuk menjadi manajer di SD2. Kita harapkan kegiatan-kegiatan ini akan lebih digiatkan lagi, ya, karena ini sudah masuk di kurikulum, Bu, ya. Jadi tetap akan mengikuti kurikulum Merdeka Belajar, ya. Merdeka Belajar dalam artian diberikan kebebasan kepada siswa-siswi, ya, untuk belajar sesuai dengan bakat dan minat. Itu kan luar negeri sudah lama dia laksanakan. Kita Indonesia mau menguasai semua ilmu pengetahuan, akhirnya tidak ada yang ahli, ya, karena mau semua, ya. Nah, mudah-mudahan dengan masuknya Menteri Pendidikan yang baru, Pak Nadiem,
Ini banyak perubahan-perubahan yang dilakukan, walaupun bukan latar belakang pendidikan, bukan profesor, tapi dia itu mengadopsi ya program-program pendidikan di luar negeri. Ya. Seperti misalnya di luar negeri, makanya banyak yang maju. Di sana itu gratis sampai sarjana. Nah, kita di sini lebih cenderung bikin ini investor yang rusak supaya direhab lagi, itu yang menyita uang negara kita. Ya. Di luar negeri itu dia fokus untuk sumber daya, ya, makanya negara maju. Mudah-mudahan dengan adanya kurikulum merdeka ini, itu akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berinovasi, ya, beraktivitas sesuai dengan bakat dan keinginannya, sehingga bangsa Indonesia ke depan akan lebih maju dari segi sumber daya manusianya. Ya. Karena di mana negara yang maju sumber daya manusianya, pasti negara itu akan maju. Ya. Begitu ya. Mudah-mudahan juga ke depan ya, untuk mengejar ketertinggalan pendidikan kita diakibatkan oleh COVID-19 ya. Mudah-mudahan tahun depan itu sudah mulai ada gebrakan-gebrakan baru ya yang kita lakukan sehingga mutu pendidikan di Kabupaten Mamasa akan lebih baik lagi. Misalnya kepala sekolah yang sudah lama ya kita kasih yang baru lagi supaya muncul ide inovasi yang baru untuk lebih memajukan sekolah Pak UPTD ya. Sehingga semua itu dirasakan kepemimpinan ya, khusus yang masih masuk kategori umur ya, saya harapkan mendaftar guru penggerak ya, dan saya harapkan juga ibu kepala sekolah dalam pendaftaran lagi ini, kalau ada pendaftaran supaya SD2, SD1 itu masuk sebagai sekolah penggerak ya. Karena nantinya itu salah satu persyaratan untuk jadi kepala sekolah yaitu diambil dari sekolah atau guru penggerak. Itu jadi pengawas. Ya. Itu mantan kepala sekolah ada ya? Tidak ada. Ya. Ya, itu syarat, kan ada yang katakan tidak syarat jadi pengawas. Nah, syarat itu karena sudah memiliki SK kepala sekolah. Itu salah satu persyaratan Pak UPTD. Ya. Jadi itu kita akan terbitkan SK definitifnya ya. Karena selama ini saya dengar tidak syarat. Salah satu persyaratan itu setelah memiliki SK kepala sekolah. Ya. Jadi itu salah satu persyaratan ya. Kemudian kepala sekolahnya juga ini baru-baru definitif ya, kita sampaikan supaya jangan ada bertanya-bertanya lagi kenapa ini kepala SD2 ini tidak definitif. Gitu ya, ya. Jadi pemerataan guru juga segera akan kita laksanakan, ya. Jadi mohon maaf bagi sekolah-sekolah yang setelah kita rasiokan antara rombongan belajar jumlah siswa dan guru itu siap-siap saja dimutasi ke sekolah-sekolah lain, ya. Kita akan ratakan guru, ya. Karena bagaimanapun juga kita mau bicara mutu pendidikan, kalau gurunya tidak rata, itu pasti tidak akan bisa kita tercapai. Ya. Dan kita akan berikan bonus kepada guru-guru yang siap di daerah terpencil, itu saya akan kasih kena tunjangan terpencil mulai tahun depan. Ya. Ya. Jadi siap guru-guru SD2, SD1 yang banyak, yang mau ke Pana, atau ke Sabang, ya, atau ke Tabulahan, ya, ke Baru. Ya, itu saya akan bukan janji, tapi saya akan pasti kasih kena tunjangan daerah terpencil. Ya, tunjangan terpencil mulai tahun depan kita akan tata ulang, ya, sehingga itu dana yang diberikan pemerintah itu tepat sasaran. Ya, diberikan guru itu untuk memotivasi guru supaya tidak memilih lagi daerah terpencil dan tidak terpencil. Ya. Kita akan tata mulai tahun depan, ya, sesudah bicara pimpinan, ya, pengelolanya juga kita akan ganti semua, ya, sehingga betul-betul tunjangan terpencil itu diberikan kepada yang daerah-daerah perbatasan, ya, seperti misalnya Tabang, Pana, Tabulahan, bagian Arale, ya, perbatasan daerah Matanga ke bawah, ya, daerah perbatasan Mesawa ke sana, semua daerah-daerah yang kita anggap terpencil itu yang kita berikan, ya. Dan puji Tuhan karena kebetulan yang tangani pembiayaan di kementerian sekarang orang Makassar, Bone Makassar, ya, itu bertambah, ya, untuk Kabupaten Mamasa bertambah untuk tahun 2023, ya.
Jadi ini saya sampaikan sehingga guru-guru ini termotivasi, jangan dianggap beban kalau misalnya kita akan ratakan. Ini saya sudah tunggu-tunggu, sudah masuk usulannya Pak OPDD. Jumlah rasio perbandingan antara ruang belajar ya dengan sekolah sesuai dengan mata pelajaran ya. Sudah ya? Ya. Waktu rapat yang lalu kan saya kasih target 2 minggu sudah rampung. Ya. Jadi ini anak-anakku sekalian ya. Selamat melaksanakan kegemaran karena saya rasakan juga ya kita suka ya biar sakit-sakit tapi mau juga berkemah. Betul? Betul? Kita menyanyi dulu. Ya. Sudah biasa dengar ya, rajin terampil. Rajin terampil dan gembira, senantiasa praja muda karana, sopan dan tak kenal rasa, sombong bersahaja, setia suka menolong. Oh ya ya ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Kita ulang. Tepu pramuka. Mantap. Bagaimana Bu Guru? Dia hafal lagu ini ya? Ya, jadi seorang peminat pramuka itu harus bisa juga menyanyi, bukan pintar tapi bisa menyanyi. Ya, saya juga kalau solisasi agak kurang sedikit. Ya, tapi kalau menyanyi biasa ya harus ditahu. Bagaimana Pak PTD? Bisa menyanyi Pak PTD? Harus pintar menyanyi Pak PTD. Di Pak Guru ya. Ya terus mungkin ada juga Bapak Ibu Guru yang sering ikut menyanyi di luar, mohon maaf, ada edaran yang kami kasih keluar baru-baru itu, ya, itu dilarang lagi guru-guru meninggalkan tugas jam mengajar untuk ikut menyanyi. Berikanlah kesempatan kepada masyarakat kita, masih banyak SMA atau tamatan SMA, banyak mahasiswa yang sudah menganggur, sudah lulus, yang pintar menyanyi. Ya minta tolong Bapak Ibu Guru ini, ya. Belajar saja atau mengajar di sekolahnya masing-masing. Ya, mohon maaf karena banyak juga menelpon saya. Wah, kenapa nih Pak Kadis baru ini melarang? Ya, dilarang sepanjang mengganggu jam pelajaran. Ya. Sudah ada telepon juga dari orang tua siswa bahwa, itu guru ini tidak masuk Pak karena dia ikut lomba nyanyi. Nah, jadi mohon maaf ya bagi Bapak Ibu Guru, kita lakukan itu demi peningkatan mutu. Ya, silakan belajar mengajar menyanyi di sekolah. Ya, kasih kesempatan kepada teman-teman yang lain. Banyak di Mamasa ini, kita Mamasa ini gudangnya penyanyi, ya, gudangnya pelatih. Begitu ya. Apalagi ini yang ibu-ibu guru pintar-pintar menyanyi, tapi utamakan siswanya dulu, ya. Iya. Iya. Ya. Seandainya ada elektronik dan nyanyi. Ya, jadi sekali lagi kepada orang tua juga kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Ya, mudah-mudahan kolaborasi yang kita laksanakan, kita bangun ke depan, kita akan lebih memajukan SD 002. Ya, karena kita ketahui bahwa yang merupakan percontohan di Kabupaten Mamasa ini 2 SD terbesar siswanya ini SD 1, SD 2 yang perlu kita genjot tersendiri sehingga bisa menjadi studi banding bagi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Mamasa ini. Ya, bukan berarti bahwa SD Tatoa dan SD Taupe SD tidak, tapi kebetulan 2 SD ini berada di jantung kota dan banyak gurunya dan banyak siswanya, begitu ya. Itu mutu pendidikan sekarang harus sama semua, sama di Pana dengan di Mamasa, sama di Tabulahan dengan di Mamasa, tergantung bagaimana pengelolaan seorang guru atau kepala sekolah. Ya, jadi semangat Ibu Guru ya. Ya, dan perlu juga kita kasih warning bahwa ke depan ini kita akan dilanda krisis ekonomi moneter. Jadi Bapak Ibu Guru ya, ya perlu sekarang tanam-tanam sayur supaya mengurangi pengeluaran. Ya, jangan hanya pot bunga itu diisi dengan bunga, tapi diganti lagi dengan
sayur-sayuran, lombok dan lain sejenisnya. Kemudian kembangkan juga yang sudah dilaksanakan di masyarakat saya lihat ini, yaitu budidaya ikan mas atau ikan nila. Itu paling cepat sekali, itu supaya ibu-ibu itu tidak membeli lagi ikan ya. Kemudian tanam ubi-ubian, tanam sayur yang bisa membantu ya. Puji Tuhan juga ini banyak orang tua yang dengar, sehingga kita siap itu untuk menghadapi krisis ke depan ya. Kalau panas ya anak-anak kan didengar ini biar di tendanya, bisa masuk tenda kalau dirasa panas, sehingga banyak kita ya. Kemana? Iya, jadi kalau malam itu diusahakan tepat waktu tidur ya, sehingga siang hari itu biar kita kena terik matahari tidak apa-apa, karena ada waktunya tidur, sehingga pembina itu diatur jadwalnya pada saat waktu tidur ya, itu kita tidur, pada saat waktu bangun semua ya. Jadi ini untuk menghadapi krisis bagi Bapak Ibu guru ini saya harapkan ya, ini mempersiapkan diri ya. Jadi mengurangi pengeluaran, kita harus hemat, cermat, bersahaja. Itu di dalam dasar Dharma Pramuka itu sudah harus dihafal, begitu ya. Nah, jangan boros. Pramuka juga itu dilarang boros, ya harus hemat, cermat, begitu ya. Sopan, rajin, terampil, gembira, dan berani, ya. Tapi jangan berani berkelahi, ya. Berani mempertahankan kebenaran, ya. Berani tampil di depan, berani bicara kebenaran, ya. Berani belajar, ya. Berani berkompetisi dengan teman, ya. Mana yang lebih pintar, begitu ya. Ya, kita harus berani adu otak, begitu ya. Ya. Jadi ini yang sempat saya sampaikan, ya, motivasi kepada anak-anak sekalian dan juga kepada orang-orang tua kebetulan hadir. Tapi saya lihat juga ini rata-rata juga orang tuanya pegawai, ya, jadi sudah bahkan lebih tahu ya dari saya. Ya. Jadi pada hari ini ya, tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah ya. Masih ada kami lupa sebelum ya. Kami ucapkan juga banyak terima kasih kepada Bapak Bobi Patalangi yang sudah memberikan tempat untuk anak-anak kita di sini ya. Kiranya tempat ini Tuhan memberkati akan menjadi ikon wisata di Kabupaten Mamasa, Sumbar pada umumnya ya. Sehingga pengunjungnya akan semakin meningkat ya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Ada Pak Bobi? Oh iya ya. Sebentar kita ketemu Pak Bobi ya. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran yang mewakili Kapolsek ya. Tolong dipantau-pantau, tapi ya mudah-mudahan kalau pramuka ini, namanya pramuka ini semi militer, sehingga tidak terlalu diragukan kalau dari segi keamanannya ya. Karena ada gurunya, ada pimpinannya, ada orang tua. Ya. Terima kasih undangan yang sempat hadir dan semua orang-orang tua yang ikut berpartisipasi sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik. Dan pada hari ini tepat pukul 10:10 kegiatan perkemahan dirangkaikan dengan lomba tingkat. Kami atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, kami buka secara resmi dan mohon kepada Tuhan, semoga Tuhan memberkati kegiatan ini dari awal sampai selesai, sehat-sehat semua dan dapat terlaksana dengan baik. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Terima kasih. Dimohon berdiri.